Dimana tahu-tahu di situ kameranya kayak kesenggol dan jadinya goyang. Hey everything, thank you udah ngeklik video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Sudah gila! Hai geng, selain bacain request-request dari kalian semua untuk membahas satu kasus ini, kasus itu, kasus ini, kasus itu gitu ya, gue juga sering dibacain komen-komen dari kalian yang nanyain. Kemarin kan waktu nonton video gue kayak sambil skincarean gitu kan. Mungkin nih penonton-penonton yang baru, selamat datang, halo, terima kasih udah subscribe. Nah itu gue skincarenya pakai apa katanya? Bagus apa enggak? Ya bagus, itu tuh Mira Glossy Series yang gue udah pakai udah berapa tahun ya? Udah lama, udah dari 2020, udah 2 tahunan tuh berarti. Dan sampai sekarang masih gue pakai nih. Gue masih nyetok nih, kalau ini habis masih ada satu lagi nih belum gue buka. Nah makanya sekalian langsung aja kita skincarean dulu. Setelah cuci muka, kalian semprotin aja pakai glossy toner, tinggal disemprot-semprot kan, ini praktis banget. Lalu lanjut ke serumnya, pakai 1-2 tetes aja. Itu udah cukup banget buat mencerahkan kulit kalian, gengs. Nah lanjut di sini gue pakai rangkaian night creamnya karena ini abis ini mau tidur ya. Dan kalau kalian beli produknya Mira pakai kode voucher di bawah ini via Shopee bisa langsung dapetin diskon. Jadi buruan deh pakai kodenya. Tuh cepet dan praktis banget kan pakai rangkaian dari Mira Glossy Series ini. Kalian kalau mau cobain langsung aja cek infonya di kolom deskripsi di bawah. Hai guys, menyambut weekend nih, jadi kita bahas dulu ya requestan dari kalian semua yang seperti biasa lah. Karena sebenarnya memang belakangan nih, ada 2 hal yang paling banyak di request sama kalian. Sampai gue pengang ini rasanya, tiap hari ditagihin mulu. Ya gue curiga nih kerjaan samping nggak lupa ada nih debt collector kali ya. Jadi pertama, itu kalian pada minta kan lanjutan teman cerita yang gereja setan kemarin. Nah untuk itu gue udah kontak-kontakan sama narasumbernya. Dan beliau bersedia kok melanjutkan ceritanya. Tapi posisinya dari gue nih masih menunggu ceritanya, kirimannya begitu. Jadi kalian yang sabar-sabar. Yang punya cerita kan bukan gue. Jadi ya kalian jangan ngegas begitu aja. Dikata gue suruh nulis sendiri, apa gimana? Dan yang kedua, ya ini fenomena kasusnya Ketiap. Ya Tuhan, kagak ada habis-habisnya ini si Ketiap. Lagi netizen sih, suka banget kadang cocok logi. Hayal-hayal aja gitu suka hati. Ya cuma gimana dong? Kasta gue nih kan dalam hierarki kehidupan, itu kan ibaratnya ada di sini nih. Nah kalian semua di atas sini nih, sampai nggak kelihatan loh. 11-12 sama dewa. Jadi netizen kalian semua bagaikan dewa untukku. Mau nggak mau, mari deh kita bahas yuk konspirasi yang terbaru nih mengenai Ketiap, yaitu seorang YouTuber mukbang yang bangkit dari kubur setelah 3 tahun lamanya. Serem nggak tuh, berasa Susana kali filmnya. Habisnya setelah udah kurang lebih dari 2019 vakum, berarti 3 tahunan sampai sekarang lah ya. Dan bikin geger sosial media. Sampai-sampai nih semua YouTuber banyak banget yang ngebahas dia. Semuanya you name it lah. Tahu-tahu dia gone gitu aja udah. Dan membuat orang-orang ini menjadi yakin akan spekulasi-spekulasi tentang konspirasi bahwa dia itu diculik oleh seseorang. Nah tapi buat kalian yang nggak tahu mungkin ya, kemarin-kemarin ini abis tidur di goa. Terus baru bangun tuh. Tadi kan jam 10 jam 11 bangunnya siang. Bingung nih. Lah Ketiap siapa sih? Kita mah taunya namanya YouTuber mukbang siapa? Tan Boy Kun, Farida Nurhan, Magdalena, anak jajan, begitu-begitu kan. Ini siapa lagi nih Ketiap nih? Nah jadi memang dari awal sosok Ketiap itu memang misterius gengs. Alias nggak ada yang tahu juga nama aslinya siapa. Dan asalnya tuh dari mana? Bibit bebet bobotnya kagak ada yang tahu. Dimana nama Ketiap sendiri itu sebenarnya adalah nama sebuah akun channel yang isi kontennya tentang cewek lagi mukbang makan-makan yang rata-rata juga makanannya makanan mentah. Dan si cewek itu di tiap kali videonya juga nggak pernah kelihatan mukanya. Antara dipotong begitu ya, jadi cuma kelihatan hidung sama mulut ke bawah, ataupun kalaupun mukanya kelihatan dia selalu pakai topeng. Jadi bener-bener nggak ada yang tahu gimana pun juga wajah aslinya tuh apa. Ngomong apaan sih gue? Jadi nggak ada yang tahu gimana wajah aslinya. Nah start dari sini aja. Konspirasi di mana orang-orang jadi penasaran dong. Mukanya dia kayak apa sih kok gak ditampilin? Banyak deh tuh berita-berita cocok logi
mengenai sosok dari nama cewek yang kita panggil aja Ketiap ya, sesuai nama channelnya. Udah heboh-heboh begitu tuh. Terakhir kali dia muncul di tahun 2019, tepatnya di bulan Oktober, beberapa konten-kontennya itu terlihat si cewek ini seperti banyak luka-luka lebam di sekujur tubuhnya. Pokoknya paling kelihatan di bagian lengan sama kayak deket-deket mulut gitu, gengs. Macam korban-korban KDRT. Padahal waktu itu belum rame tuh beritanya kayak sekarang. Jangan-jangan waktu itu si Ketiap ini korban dibanting juga, tapi nggak lapor polisi karena takutnya dikira prank. Ataupun udah lapor nih, dicabut lagi gugatannya. Lah, itu mah kasus yang beda lagi ya. Ini kita mau bahas Mr. Things, bukan update, jadi jangan rumpi lu. Nah, yang jelas, muncul lagi tuh konspirasi baru, di mana Ketiap ini dibilang adalah korban kekerasan yang dipaksa untuk melakukan mukbang, makan tuh makanan mentah yang porsinya kadang juga barbar banget. Bukannya tergerak kita ya jadi lapar, malah jadi enak. Dan yang nyuruh itu ya ada nih orang di belakang layar yang diduga itu adalah penculiknya. Semata-mata kepentingannya buat cuan AdSense. Datanglah hai uang keberuntungan, banjiri laci-laci uangku. Belum sampai di situ aja, gengs. Makin lama dilihat-lihat kan nih lebamnya kagak hilang-hilang, malah makin banyak. Dan beberapa penonton berusaha jadi detektif Conan cosplay nih, melihat-lihat simbol-simbol yang terdapat pada video-videonya Ketiap. Karena di beberapa tulisan yang seharusnya kayak menjelaskan misalkan makanannya enak banget gitu, kayak teks lah. Atau ini tuh daging udang, ini daging salmon, penjelasan dia makan apa. Nah, huruf-hurufnya tuh ada yang tulis besar sama kecil. Macam tulisan-tulisan anak ale zaman dulu tuh di Friendster. Cailah, ketahuan gue zamannya Friendster. Atau di Facebook juga kadang masih ale lah ya. Ya tapi dilihat-lihat nih Roma-romanya si Ketiap ini kayaknya bukan tipe-tipe cewek yang suka nongkrong di pinggir flyover tuh sambil minum gitu kan, jongkrok cappuccino cincau. Enak juga tapi cappuccino cincau. Suka gue. Jadi kayaknya maksudnya si Ketiap ini bukan alay nulis-nulis gede kecil begitu. Melainkan itu adalah sebuah sinyal atau isyarat minta tolong. Karena di beberapa tulisannya yang tahu-tahu ada huruf kapital gede kecil begitu. Jika digabungkan nih huruf-huruf kapitalnya itu membentuk satu kata SOS. Tapi nggak usah ditambahin lagi jadi IS ya. Nah itu jadi sosis. Dikira iklan. Dari situ pun dugaan konspirasinya makin berkembang lagi. Jadi mulai serem-serem nih. Dimana nih banyak orang-orang yang bikin video nadanya tuh serius, kagak boleh bercanda ya. Benarkah sebenarnya sosok wanita dalam video ini adalah korban penculikan yang disiksa untuk makan demi konten YouTube? Dramatis kan? Namanya orang pada suka banget dengerin cerita-cerita misteri begini nih. Jadilah atas nama viral pada bikin videonya, termasuk gue waktu itu. Ya lagi heboh-hebohnya ya. Beritanya tuh di mana-mana, semua spotlight ke si Ketiap. Orang-orang pada penasaran lah jatuhnya dan mampir tuh ke channelnya nontonin. Lah videonya semuanya jutaan views. Lagi rame begitu. Lah si mbaknya malah hilang. Nggak bikin video lagi, gengs. Wah fix ini kan berarti ada apa-apaan ya? Makin reak tuh netizen tuh, heboh. Habis baiknya berpikir, kalau memang betul si Ketiap ini adalah sosok yang dipaksa buat makan segitu banyak ya, diculik gitu terus biar dapetin cuan. Terus momennya ini semuanya lagi pada tertuju ke dia, dimana orang-orang pada nonton videonya yang otomatis AdSense-nya makin banyak. Toto malah hilang. Wah ini cocok nih. Pasti penculiknya karena takut ketahuan, lalu menghabisi si Ketiap nih. Dari situlah makanya video terakhir Ketiap yang telah ditonton 17 juta views. Pokoknya video terakhirnya kalau nggak salah tanggal 25 Oktober 2019. Itu nggak ada yang baru-baru lagi. Dimana membuat orang-orang semakin yakin kalau cerita akan Ketiap telah dihabisi itu benar adanya. Somehow tapi memang banyak nih konspirasi-konspirasi yang agak terlalu ngadi-ngadi. Tapi pembahasan mengenai ada channel YouTube besar nih yang viewsnya puluhan juta, tahu-tahu berhenti, hilang gitu aja nggak ada kabar selama 3 tahun loh gengs. Yaitu jadinya memang cukup membuat sebuah tanda tanya besar ya. Ditambah lagi-lagi si sosok Ketiap ini atau wanita yang ada di video itu bener-bener nggak pernah muncul di mana-mana. Jadi nggak ada yang tahu juga kabarnya si mbaknya ini bagaimana. Sampai 3 tahun setelahnya, yaitu di tanggal 7 Oktober 2022 kemarin. Bener 3 tahun kan berarti? Dari Oktober 2019 sampai 2022 ini nih. Tahu-tahu channel itu membuat sebuah video baru dengan judul Ketiap is back. I'm so hungry, I devour everything. Yang kalau kita terjemahin kata Google Translate lah tuh, Ketiap telah kembali. Aku sangat lapar, aku melahap segalanya. Terima kasih ya Google Translate. Dari situ orang-orang langsung geger. Seperti ngeliat ini ada orang bangkit dari kubur. Kayak, lah masih hidup loh. Nih orang apa bukan kata gua mah. Dari 2019 muncul lagi nih tahun ini. Mana aja lu? Oh, ini orang kata gua teh. Masih hidup lu. Langsung deh, ini semacam sebuah bahan untuk dibahas. Banyak banget soalnya, apalagi di TikTok lah, biasa lah. Rame banget membahas ini. Dan pastinya dari kalian semua juga pada ngegas. Nyuruh kita nih pada DM, bilang, bahas cepetan begitu. Ya kan kita takut ya.
Jadi di sini gue akan membahas konspirasi yang diributkan sama orang-orang di video terbarunya Ketiap. Dimana kalian perlu tahu juga, banyak banget orang yang tetap ngotot dan percaya kalau si Ketiap ini Tidak baik-baik saja. dan beberapa juga masih meyakini kalau sebetulnya di Oktober 2019 yang lalu, yang terakhir kali dibuat video terus ngilang, sosok Ketiap yang asli itu sebenarnya sudah dihabisi. Yang mana sosok cewek yang ada dalam video baru ini itu bukanlah sosok Ketiap yang asli, melainkan orang yang mirip atau korban selanjutnya. Wow, sebuah cocok logi yang patut banget seru kalau dijadiin film ya. Nah, mengapa demikian? Sesimpel karena di video yang baru ini banyak juga terdapat kejanggalan-kejanggalannya, terutama dari ada nih tulisan penjelasan yang menyebutkan di situ tulisannya I'm the only person in this place, no one else. Atau lagi-lagi kalau kata Google Translate tuh, hanya aku yang ada di tempat ini, nggak ada orang lain. Ya maksudnya doi sendirian aja tuh di situ ngerekam videonya. Terus ada tulisannya lagi, I'm not kidnapped, tortured, or forced to eat, so please stop to circulate this rumor. Ya artinya saya tidak diculik, disiksa, atau dipaksa untuk makan. Jadi tolong deh berhenti menyebarkan rumor ini. Jadi ada penegasan dalam video tersebut, kalau saya nih baik-baik aja pemirsa. Lu jangan pada halu ngadi-ngadi deh. Bilang gue diculik, sampai disiksa buat paksa makan. Ini gue sendirian kok ngerekam videonya. Jadi kagak ada orang lain di sini. Gak usah bilang lu gue diculik penculik. Yang seolah-olah ada penculik gitu di belakang kamera. Jangan seujon lu pada dosa. Lah kira-kira begitu lah ya. Tapi kenyataannya nih, memang ada beberapa adegan yang diramaikan sama netizen. Kalau di situ sepertinya terlihat ada orang lain deh. Mulai dari kamera yang gerak sendiri, sampai ada suara laki-laki yang memang seperti menginstruksikan sesuatu ke dia. Jadi para netizen ini balas lagi, "Hei Mbak Ketiap, kamu jangan berbohong." Yus, sekate-kate lu Ketiap. Oke, langsung aja kita bahas yang pertama ya. Dimana di awal adegan dari video barunya tersebut, itu memperlihatkan kalau dia sedang beli makanan-makanan yang akan disantap. Nah, pokoknya di situ terlihat makanan-makanan seperti makanan-makanan khas Asian food. Soalnya memang banyak komentar yang bilang kalau itu kayaknya dari resto di sebuah negara Vietnam. Nah, banyak lagi nih yang mempertanyakan. Loh, bukannya si Ketiap itu kelihatannya kan kayak bule. Kok tahu-tahu dia ada di restoran Vietnam? Ih, jangan-jangan dia diculik, terus dibawa tuh ke Vietnam tuh. Ya itu memang menjadi konspirasi yang pertamanya, gengs. Yang agak cukup maksa, tapi oke lah, kita ikutin aja. Soalnya memang di tahun 2019, waktu lagi rame-ramenya berita Ketiap, ada rumor yang menyebutkan kalau Ketiap ini menjadi korban penculikan yang dijual ke Vietnam. Dan tahu-tahu nih, di dalam video yang baru ini, loh kok dia ada di sebuah restoran Vietnam juga? Ya cocok loginya, cocok nih berarti. Ya tapi kalau gue boleh komentar ya, emang kagak boleh ada bule jalan-jalan misalkan gitu ke Vietnam. Jadi menurut gue ini masih tebak-tebakan awal aja lah. Lanjut aja ya, rumpian netizen juga nih pada bilang. Lihat deh, katanya kan dia sendirian tuh bilangnya. Lah itu yang ngambil makanan bukan tangan dia tuh, beda tuh tangannya tuh. Tangannya dia kagak begitu Ege. Kalau di video-video sebelumnya kan kelihatan tuh tangannya kurus, kayak tangan-tangan bule ada urat-uratnya biru juga tuh. Lah terus itu yang ngambilin makanan siapa dong? Bukan dia kan berarti. Tuh dia bohong, dia nggak sendirian tuh. Bukan tangan dia itu. Mohon maaf lagi nih pemirsa ya. Menurut gue ini komennya agak ngadi-ngadi di part ini. Karena menurut gue ya itu tangan penjualnya nggak sih? Kan makannya itu kayak prasmanan ya. Ibarat kata kayak di warteg. Misalkan lu ke wartegnya terus bikin vlog. Minta tuh ke ibu-ibu wartegnya. Mpok, saya mau kenal ikan asin atuh, capcay, terus semur daging, kado kikil sama teh anget. Ya, si ibu-ibu wartegnya kan kayak, oh ince ngambilin satu-satu terus tiketnya videoin begitu kan. Ya jadinya yang kelihatan emang tangannya ibu warteg. Kesian amat itu ibu warteg yang cuman ke-shoot tangannya gitu ya, mukanya kagak kelihatan dituduh penculik. Jadi untuk part ini menurut gue kurang cocok loginya. Karena kan masih mungkin aja possible dong. Si Ketiap beli makannya sendirian. Dia nggak bohong berarti kan sendirian. Dan yang ngambilin ya orang restonya. Jadi konspirasi untuk part tangan itu menurut gue nggak masuk akal. Nah kita lanjut aja lagi ya. Kalau kalian lihat di menit 122, itu ada tulisan. Look at me, I'm very well. I always good appetite. Lihat aku baik-baik aja. Aku selalu mempunyai nafsu makan yang bagus. Nah, lagi-lagi kalimat itu tuh diperdebatkan oleh netizen. Kayak, ngapain sih harus menekankan banget? Sampai nulis kalau katanya lu baik-baik aja begitu. Biasa aja. Kalau emang bener baik-baik aja. Ini kita jadi curiga nih, seolah-olah mungkin Ketiap ini ingin membuktikan
kalau rumor-rumor yang beredar kalau katanya dia diculik dan disiksa itu tidak benar. Ya lagi-lagi salah aja terus si Ketiap ya. Dia nulis begitu kan karena kalian yang pada heboh duluan. Makanya dijelasin, gue kagak apa-apa gitu. Tapi mungkin dari sisi netizen suka pada trauma. Terkadang di sosial media nih terlihat ada orang pencitraan, bilang dirinya nih baik, setia, tapi ternyata zonk. Makanya netizen beranggapan jangan-jangan kalimat-kalimat tersebut tuh sama tuh semacam pencitraan. Yang aslinya mah kalau baik-baik. Pokoknya netizen ngotot banget. Kalau si Ketiap ini pasti dalam masalah. Kamu pasti tidak baik-baik saja, Ketiap. Lanjut lagi next kita di menit 3:14. Ketiap ini tuh terlihat seperti ngangguk-ngangguk dan menunjuk saus. Nah, di mana orang-orang pada bilang itu kayak dia mengikuti instruksi seseorang yang ada di depannya gitu, gengs. Yang mungkin orang itu bilang kayak, makan pakai sausnya gitu. Terus si Ketiap ini ngangguk dan menunjuk saus ini ya, terus dia nyocol deh tuh makanannya. Nah, jadi memang di sini netizen tuh berspekulasi kalau Ketiap bener-bener di situ nggak sendirian. Ada orang masih yang menginstruksikan, yang netizen yakini adalah si penculiknya. Karena selanjutnya kita lihat lagi, di menit 8:14, itu banyak yang bilang samar-samar terdengar suara pria yang menyebutkan noodle atau mie. Dan memang nggak lama setelah itu si Ketiap ini langsung tuh ngambil mie-nya yang masih banyak, terus langsung buru-buru melahapnya. Yang netizen dengar begitu semakin yakin kalau ada orang yang memberikan instruksi seperti konspirasi-konspirasi sebelumnya. Nggak sampai di situ, kita lanjut lagi. Nggak jauh dari sana di menit 8:34, waktu si Ketiap ini lagi ngunyah, tahu-tahu nih Ketiap kayak semacam berhenti dan melihat ke satu sisi yang dipercaya penonton itu dia lagi kayak semacam ngelihat si pemberi arahannya di depannya gitu, gengs. Ya mungkin kayak lagi diberi briefing dengan tulisan atau gesture-gesture tertentu dari depan. Dan setelah itu lagi-lagi dia terlihat mengangguk yang seolah-olah mengerti dengan arahan yang diberikan itu. Karena di menit 9:36, lagi-lagi Ketiap ini mengangguk seperti memberikan isyarat oke ngerti dengan arahan yang diberikan ke dia di balik kamera. Nah, sampai sini maksudnya banyak kayak gesture-gesturenya Ketiap yang menandakan kalau sebenarnya dia tuh nggak sendiri. Tapi kenapa dari awal video dia bilang kan tadi dia sendirian? Kenapa harus berbohong gitu maksudnya? Jadinya netizen ya curiga, cuujon. Tapi menurut kalian, apakah gesture ngangguk yang dilakukan sama si Ketiap ini benar-benar seperti gesture mendapatkan sebuah instruksi yang maknanya kayak ngerti gitu, makanya ngangguk? Atau ini adalah tipe-tipe gesture yang kayak dia ngangguk karena enak makanannya, kayak enak ya, enak gitu. Ya soalnya kan emang ada ya tipe-tipe orang yang punya gesture-gesture begitu saat makan. Tapi sebenarnya kebanyakan kalau cewek gesture-nya kalau makannya enak kayak enak. Kalau cowok baru kayak ngangguk, enak gitu. Nah makanya coba kalian komen di bawah. Menurut kalian ini ngangguknya tuh maksudnya tuh seperti apa? Nah tapi gongnya yang menunjukkan sepertinya memang ada orang lain di dalam video tersebut selain si Ketiap itu di menit 12:33, gengs. Dimana tahu-tahu di situ kameranya kayak kesenggol dan jadinya goyang. Padahal posisinya si Ketiap itu kan lagi makan di depan kamera tersebut. Apa jangan-jangan di situ horor juga kali itu tempatnya? Kayak di sini kan kadang-kadang suka ada jatuh, suka apa, ada yang usil begitu. Wow, sebuah plot twist dari konspirasi kriminal yang ternyata diganggu setan. Nah, tapi setelah keanehan-keanehan yang menimbulkan kecurigaan oleh netizen tadi, sekarang kita masuk ke konspirasi tentang sosok wanita yang ada di video ini. Karena seperti yang tadi gue udah bilang di awal, banyak yang meyakini kalau Ketiap itu sebenarnya sudah dihabisi di tahun 2019. Pokoknya seperti rumor-rumor yang banyak beredar. Dan sosok di video baru ini tuh berbeda. Jadi memang sengaja nih dicariin orang yang fitur mukanya gitu ya mirip sama si Ketiap, terus diculik lagi dan dijadikan si Ketiap yang baru. Ya sebenarnya konspirasi-konspirasi begini mah bukan baru, udah lama. Macam konspirasinya Avril Lavigne, katanya kan begitu tuh, udah mati terus dicari kembaran yang cocok, yang mirip, makanya suaranya agak beda dari dulu sama zaman sekarang. Atau kalau mau kearifan lokal gitu ya, artis lokal lah. Ada juga beritanya tuh Firza Indonesian Idol yang gondrong, sama begitu juga katanya. Ya namanya netizen, suka-sukanya aja lah. Tapi kalau menurut gue pribadi sih, dilihat mah itu orangnya sama persis. Bentuk mulutnya gitu masih kelihatan bersama. Walaupun memang harus gue akui di video yang baru ini, wanita tersebut kelihatan kok kurus banget ya. Soalnya bisa kalian lihat tuh dari lengannya kayak kecil banget gitu, kayak Rose Blackpink. Kita takut aja berasa lengannya kalau dipotek patah, itu kesian. Nggak dikasih makan apa gimana? Nah masalahnya kan, udah sekurus itu, tapi kan kerjanya mukbang nih, makan mulu sebanyak itu tapi kok agak gemuk-gemuk. Apa rahasianya? Kalau misalkan ada pil peninggi pelangsing pemutih begitu, yang jadinya kurus terus, kita juga mau dong kak. Habisnya udah diet masih double chin aja nih. Lah kita jadi curhat. Makanya banyak yang menduga kalau Ketiap ini fix korban penculikan nih, dimana dia disiksa dan diculik tanpa dikasih makan sampai kelaparan. Nah pas buat konten makan tuh baru disuruh, wah lu makan tuh, habisin. Makanya tadi aja kayak, wah lahap banget, ngunyahnya kayak kagak dikasih makan berbulan-bulan emang. Tapi tetap aja tuh lengannya bisa tipis begitu ya.
Ya asal jangan si video KTP ini ditonton sama emak gue aja. Buyar jadi konspirasinya pasti. Komennya kayak, paling dia cacingan. Atau tahu-tahu nyerempet mistis lagi. Ih, itu ada jin tuh yang nemplok tuh. Jadi makannya dimakannya sama jin, kagak baca doa sih. Makanya dia kagak gemuk-gemuk tuh. Ini kan nggak seru ya jadinya kalau begitu ya. Nah, cuman untuk yang part ini, ya memang menjadi pertanyaan sih. Udah makan banyak, tapi tetap kurusnya sekurus itu. Yang banget-bangetan soalnya kurusnya. Nah, ditambah harusnya dari video-video sebelumnya itu kan udah cuan banyak. Lah, satu videonya aja yang nonton banyak banget, puluhan juta views. Lu jangan banding-bandingin sama videonya Hiro Tadara Dipan. Lah, boro-boro mau cuan, lu pada makanya nontonnya. Jangan skip-skip iklan sama subscribe di bawah. Ya, terima kasih. Ya, maksudnya udah cuan begitu, kok bajunya nggak genah banget gitu ya dilihatnya asal total. Jujur kita kurang paham sih. Konsep fashionnya nih bagaimana nih? Dia tuh terlihat kayak pakai manset super ketat yang lebih kengatung dan aneh sih jatuhnya dilihat ya. Pertama nih, bisa kalian saksikan, bisa kalian lihat. Bagian tangannya tuh kayak digunting asal nggak rapi gitu, gengs. Kayak apa maksudnya? Kepanjangan apa bagaimana kok main digunting begitu aja, nggak rapi? Terus nih, saking ketatnya, bukannya jadi seksi gitu ya membentuk badan. Tapi kalau bahasa emak gue tuh bilangnya kayak ngercep begitu. Yang kayaknya nih, keteknya aja, itu jadi kayak susah nutup, jadi digini terus. Saking ketatnya di sini nih nggak bisa nutup. Jadi kayak ketarik gitu loh. Ditambah di bagian dadanya tuh juga kayak ada bebetan abu-abu gitu, gengs. Yang kalau gue baca di komen-komen videonya tuh banyak yang bilang itu kayak semacam harness yang biasa kayak digunakan buat ngikat atau ngangkat-ngangkat orang kayak pakai tali yang di adegan-adegan film action gitu. Nah, ngapain juga maksudnya? Orang ini kontennya mukbang tapi pakainya super aneh begitu. Dan lagi-lagi untuk part ini, ya gue juga jadi lumayan berpikir sih. Emang ada yang aneh dengan cara berpakaiannya, gengs. Khususnya untuk di video yang baru ini ya. Karena kalau sebelum-sebelumnya udah pakai kaos biasa aja. Mendingan gitu ya, kaosnya belal gembel gitu ya nggak apa-apa. Namanya kayak misalkan kita nih buatnya di kamar sendiri. Males juga kan kayak dandan-dandan rapi-rapi gitu. Gerah. Mana AC-nya juga kagak dingin nih, kayak freonnya habis dah. Lah, jadi curhat lagi. Dan konspirasi yang terakhir seperti di video-video sebelumnya. Dalam video yang terbaru ini juga ada tuh tulisan alay. Yang besar kecil yang kalau digabungin jadi SOS lagi, gengs. Kayak mana maksudnya? Kebetulan atau memang sengaja? Apakah karena kemarin videonya rame terus sekarang konsepnya dipakai lagi begitu? Ya lagi-lagi Allahualam aja lah ya. Coba pokoknya tulis pendapat kalian di kolom bawah. Tentang videonya Ketiap ini tuh misterinya masih sama atau makin dibuat-buat? So itu guys pembahasan dari video terbaru Ketiap yang lagi rame dibicarain orang-orang. Ya sebenarnya lagi-lagi ini konspirasi seru-seruan sih ya. Karena biar ada omongan aja lah, biar ada bahan. Tapi misalkan kalau plot twistnya beneran diculik begitu, kayak rumor-rumor yang diomongin orang, padahal kan kita udah nganggapnya ini halu-halu netizen aja lah. Ih, bakal jadi serem banget berarti ya. Pas langsung dibuat tuh di serial Netflix. Ya coba aja kita tunggu dulu ya. Nanti nih di next video-video selanjutnya dia, itu ada yang aneh-aneh lagi nggak? Habisnya kan dari 2019 kemarin, yang katanya udah dihabisin, lah tau-tau masih hidup. 3 tahun kemudian muncul lagi kagak jadi koit. Jadi semoga semuanya emang cuma rumor-rumor konspirasi. Buat seru-seruan aja udah. Ada pembahasan baru gitu kan. Daripada kita kesel kan dengar berita. Udah bikin laporan ke ADRT didukung sama Satu Indonesia. Dicabut lagi. Ya udah lah. Thank you semuanya udah nonton. Jangan lupa klik subscribe buat yang belum. Dan minta like juga buat video ini. Follow juga kalau mau Instagram gue @hirotadaripan ya. Sampai jumpa di kasus mistis selanjutnya. Assalamualaikum.